Halo semuanya, balik lagi di podcast bareng kita. Masih dengan gua di sini. Ya, kalau misalkan teman-teman dengerin podcast ini terus agak noise, gua minta maaf karena emang gua lagi di kafe, lagi di luar, dan di sini juga kebetulan agak ramai, makanya gua minta maaf kalau misalkan audionya agak noise, ya agak berisik. Karena ya tahu sendirilah kafe-kafe kan, hanya muter lagu segala macam. Oke, gue sekarang ada sedikit sedikit keresahan ya, ketika kita mau berlebaran seperti ini kan tentu banyak sekali gangguan-gangguannya. Salah satunya itu gangguan kesehatan gitu, gangguan kesehatan yang sering banget kita temuin gitu kan ya, karena emang pada dasarnya ketika kita berlebaran itu kita tidak mengkontrol apa yang kita konsumsi gitu. Karena kayak apa ya, kayak misalkan kita udah sebulan puasa, udah jarang makan gitu kan, tapi pas lagi lebaran ini kita kayak balas dendam gitu loh. Makanya banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan yang ada gitu. Makanya gue mau sedikit bahas tentang itu, tentang bagaimana caranya atau tips supaya kita berlebarannya lebih sehat gitu kan ya. Oke, gue tentu nggak sendirian. Kalau ngebahas kesehatan kayak gini nih, gue ngedatengin pakarnya. Gue ngedatengin pakarnya. Ya, gue lagi sama Nabila. Halo Nabila. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik ya. Iya nih. Kalau ngebahas lebaran ini, ya mungkin ya nanti videonya tayangnya itu pas lebaran ataupun setelah lebaran sih. Makanya nanti mungkin tipsnya teman-teman bisa ikutin gitu tuh. Semoga sih sebelum lebaran itu bisa tayang ya. Tapi tenang sih kak. Kenapa tuh? Vibe lebaran kita kan 3 hari ya setelah lebaran ini biasa. Iya. Sama vibe liburan lebaran tuh biasa 7 hari. Jadi semoga dengan adanya ini nanti mereka bisa ini nih dapat tips yang bagus Iya. mengenai menjaga kesehatan pastinya. Iya, benar sekali. Kalau kesehatan tuh nggak jauh-jauh ya dari nama Nabila. Udah jadi ini ya, udah jadi pakar kesehatan ya. Waduh, amin. Amin. Masih mahasiswa sih kak. Iya kan, nanti kan siapa tahu ya kan. Iya. Oke, ngomong-ngomongin lebaran, Nabila biasa lebaran kemana sih? Aduh, Nabila orang Serang, kebetulan orang Serang jadi ya nggak kemana-mana lah. Dan lagian kita lagi ini masa-masa nggak boleh mudik juga sih. Iya benar. Iya kan. Udah 2 tahun. Iya betul, nggak apa-apa stay aja di rumah, stay di kota kita, self help juga ya. Iya benar. Tapi emang berarti kalau lebaran udah nggak kemana-mana gitu ya? Enggak lah, sebenarnya kalau Nabila sendiri ya, bokap sih biasa pulang ke Garut, cuman udah belakangan ini udah nggak pulang ke sana. Gitu. Itu sih kak, udah stay di sini aja, kita Banten. Anjay. Iya sih kayaknya lebaran tuh ya udahlah gitu di rumah aja gitu kan. Soalnya kalau misalkan dibolehkan untuk mudik juga macetnya minta ampun. Jangankan mudik ya, kita keluar aja dari rumah ketemu lampu merah, aduh berapa meter itu. Iya makanya kayak udahlah nanti aja gitu. Misalkan kalau misalkan mau ke rumah saudara nanti aja gitu di luar hari raya gitu kan. Iya. Biar lebih gampang gitu aksesnya. Nah, kalau misalkan kebiasaan keluarga nih, ada nggak sih kebiasaan keluarga di keluarga Nabila gitu, kebiasaan ketika lebaran tuh harus apa, harus masak apa, atau harus ngapain? Gini loh, coba kalau keluarga aku ya, kalau keluarga kalian nih identik gak sih sama kalau yang namanya lebaran itu pasti ada semur daging, Iya. mau kambing, mau sapi ataupun kerbau. Iya betul. Iya nggak sih, ada sambal goreng ati, Iya. kemudian ada opor juga nih yang kental-kental. Iya betul. Aduh, jadi lapar ya. Aduh, ketupat ya pastinya. Iya betul. Pasti sih itu masakan ibu selalu ya. Itu yang paling dikangenin di masa-masa lebaran biasanya nih ya. Terus ada kerupuk, ya nggak sih? Ada gulai, ada rendang, ya. Iya. Apalagi yang biasanya ada juga es-esan yang manis-manis gitu kan, yang Iya. seger-seger, Es ya buah gitu kan. Iya, itu paling the best ya. Kalau
misalnya keluarga kita sama, berarti emang edisi lebarannya memang secara umum pasti ada masakan-masakan itu ya Kak ya. Nah, ya sejauh ini keluarga aku kalau misalnya lebaran pasti sih masakan itu pasti harus ada. Apalagi nih? Berarti hampir 100% itu ada ya itu ya? Oh, pasti sih. Minimal ketupat atau lontong lah, Iya, sama opor. Itu paling minimal ya. Yup, betul. Terus kalau misalkan kayak gitu, itu kan itu luar biasa gitu kan. Kita udah puasa sebulan. Iya. Terus nanti tiba-tiba perut kita itu diisi kayak gitu. Itu gimana sih gitu? Oke, teman-teman sekalian, kita sekarang udah masuk puasa ke-27 ya. Besok 28 mungkin ya. Apa Iya, besok 27? Iya, besok Pas 28. gitu ya, 27 28 kita udah berpuasa ya. Pencernaan kita juga mungkin yang melaksanakan puasa itu lebih sehat karena emang kita makan juga ditahan gitu, kemudian ketemu makanan manis nggak terlalu sering, mungkin pada saat buka aja gitu. Iya. Nah cuman gini, untuk sebelumnya sebulan juga pasti kalian semua yang suka gorengan itu setiap buka pasti banget yang namanya makan gorengan. Itu wajib sih kayaknya. Nah itu juga sebenarnya kurang sehat tuh. Jadi ya oke lah, gorengan boleh, tapi kalian sering ya mendengar kalau misalnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Iya, makanya sebenarnya harusnya pada saat puasa itu kalian menjaga kesehatan dong, pasti. Pada saat puasa itu sebenarnya kenapa defisit kalori kalian jadi dipangkas juga, itu buat kebaikan kalian gitu, untuk istirahat selama setahun kita istirahat, diistirahatkan dalam sebulan gitu kan sudah berpuasa, tapi kalau misalnya ketika buka puasanya masih nggak sehat sama aja bohong dong ya. Terus lagi pada saat lebaran tiba-tiba kita ketemu tadi makanan yang saya sebutkan, rata-rata adalah makanan yang saya sebutkan adalah makanan-makanan yang satu mengandung santan yang kental, Makanan jahat ya? yang kedua lemak tinggi. Iya, Nah, pasti. terus yang ketiga biasanya mengandung bau-bau pedas gitu loh, bukan bau malah rasanya memang pedas gitu ya. Nah itu golongan-golongan makanan yang memang kalau dikonsumsi secara berlebih justru bukannya menimbulkan banyak manfaat, tapi kalau misalnya kita konsumsi makanan ini dengan jumlah yang terlalu banyak ataupun berlebih, justru manfaatnya akan hilang gitu. Kebanyakan ruginya untuk tubuh kita sendiri ya. Iya, pasti. Oke, kita kalau mau bahas makanan dulu, oke gini. Kalau boleh langsung ke tips saja nggak nih Kak? Boleh, terserah. Nih, kalau kita ngomongin tips pada saat lebaran ya, itu yang pertama pasti harus konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Oke, kalau misalnya sarapan kalian udah makan opor pakai ketupat, siang kalian makan ketemu daging, terus sorenya kalian makan ketemu kentang pakai ketupat. Coba kalau misalnya kita takar gitu ya, itu mending ya. Kalau saya sebutkan tadi satu menu. Nah kita biasanya dipertemukan oleh satu piring Dicampur semua. Betul, satu piring itu ada ketupat, ada opor, ada ayamnya, kemudian ada rendangnya, terus ada sambal goreng asiknya. Aduh, itu kalori nggak tahu tuh udah nggak bisa kita takar lagi ada berapa gitu ya. Ditambah lagi dikalikan 3. Wah, udah ini ya, udah jelas-jelas itu lebih banget itu kalorinya. Kemudian belum lagi ditambah panas. Biasanya kalau habis lebaran kumpul sama keluarga, yuk BS gitu kan. Iya, benar. Nah ketemu tuh sama yang manis gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita secara sadar gitu ya, ternyata yang kita konsumsi itu benar-benar berlebih gitu. Nah kalau untuk tips sendiri sih ya, kalian sadar lah apa yang kalian makan. Kemudian jangan terlalu berlebih juga ya untuk makan makanan yang nggak sehat kayak gitu. Sebenarnya makanan sehat tadi saya udah bilang, makanan coba ada opor, ada daging, itu seratnya bagus buat tubuh kita. Tapi kalau misalnya kebanyakan
bayangin kandungan lemaknya terlalu tinggi masuk ke tubuh kita, jadi kolesterol, terus jadi penghambat nih, dan banyak kejadian justru belakangan ini yang menderita jantung koroner. Iya. Nah ini dia yang harus dihindari. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu, jangan terlalu berlebih lah gitu. Terus ditambah lagi, biasanya kalau misalnya lebaran mama itu masak enggak sedikit, jadi bisa kita makan daging itu 3 hari ya. Iya nggak sih ya, 2 hari 3 hari minimal aja, biasanya 2 hari loh dengan menu yang sama. Iya benar. Nah itu yang kurang baik. Jadi dilihat-lihat lagi makanannya, jangan terlalu karena daging enak, karena opor enak ya udah dimakan terus gitu. Ya ganti-ganti lah boleh gitu, diganti sama sayur gak jadi masalah gitu. Nah yang kemudian mengelola stres dan selalu berpikir positif. Nah kalau misalnya lagi lebaran itu yang dipikirin apa sih biasanya tuh? THR gak tuh? Iya benar. Pastinya sih, tapi yang dipikirin cuman THR, seneng-seneng ya. Cuman pikiran positif juga gitu ya, itu benar-benar diperlukan biar kita nggak stres gitu. Nah kalau misalnya tapi ada aja loh yang lagi lebaran pikirannya stres. Iya kayak siapa? Sedih. Oh biasanya ini nih kayak kakaknya gitu, lebaran mikirin skripsi. Aduh, semoga cepet beres ya kak ya. Amin. Jadi jangan dipikirin lah. Lagian juga skripsi kalau misalnya dipikirin sesuatu, dipikirin enggak nyelesain masalah, cuman stresnya doang yang dapat ya. Betul. Yang harus dilakukan adalah ya gimana caranya diberesin gitu permasalahannya. Iya benar. Lanjut, minum air putih minimal 2 liter, itu udah biasa ya kita dengar gitu. Udah biasa itu. Nah ini minimal loh. Saya bilang sekarang minimal 2 liter. Ketika saya berbicara dengan dosen-dosen saya pun gitu ya, 2 liter itu angka yang diminimalkan dan seharusnya kita lebih dari itu. Iya benar. Nah orang-orang ini banyak yang suka dehidrasi. Terus kalau nggak dehidrasi secara langsung dan tidak dirasakan ya, biasanya kita suka merasakan kita nggak haus, tapi nyatanya kita tuh minumnya minuman yang manis. Iya. Itu justru yang bahaya, peningkatan kadar gula dalam darah. Iya. Lama-lama sama juga penyumbatan juga loh ke jantung. Sebenarnya kalau minum itu tergantung aktivitas nggak sih? Secara umum kebanyakan seperti itu. Cuman seharusnya adalah minum itu kita sadari sendiri loh. Maksudnya dalam 2 liter itu aktivitas kita tuh biasanya enggak terlalu berat. Jadi kita enggak minum nantinya. Iya benar. Kita duduk atau kita tidur di ruangan yang ber-AC. Itu perlu banget yang namanya minum. Iya. Nah, kalau tentang aktivitas, kalau misalnya aktivitasnya nggak berat, nanti minumnya sedikit. Iya. Jadi kalau bisa emang kesadaran diri kita ya sih untuk, oh ini jadwalnya saya minum, oh ini waktunya saya minum gitu. Lanjut nih ya kak ya. Nah, sebulan udah sahur, coba nih kebiasaan dari kakaknya aja dulu nih. Kakak selama ini kalau puasa begadang nggak sih gitu, nunggu nanti aja tidurnya beres sahur gitu. Iya dong pasti. Nah itu Tidak tidur. betul, itu kebiasaan yang benar-benar sangat-sangat salah. Iya. Harusnya kita sebelum sahur itu tidur loh. Harusnya ya. Iya. Dan yang harus dipakai tidur sebelum kita ada aktivitas sahur gitu ya, 8 sampai 10 jam. Bayangin kalau misalnya kita ternyata belakangan ini harus sahur gitu ya, sahur juga pahala nih pasti. Iya. Nah cuman masalahnya kebanyakan orang adalah pada saat beres tarawih ketemu sama temennya, udah nanti tidurnya beres sholat subuh gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Harusnya minimal dia harus tidur nih 2-3 jam, yang bagus ya sekitar 4 jam 5 jam sih untuk tidur sebelum sahur gitu. Itu yang bagus tuh. Jadi jangan terlalu gimana ya, kitanya sehat, kita ngerasa sehat ya, kita begadang terus gitu, tapi kita nggak tahu organ kita tuh butuh istirahat. Iya benar. Kayaknya kalau misalnya saya jadi organnya kakak gitu ya, yang selalu yang nggak pernah istirahat. Pasti saya udah teriak pastinya gitu kan. Cuman berhubung memang organ kita nggak bisa ngomong, ya udah gitu. Nah itu jadi nanti ketika lebaran memang sudah kita rasakan, kalau bisa ya tidurnya balik lagi lah gitu. Iya benar. Ke tidur yang normal.
lebih bagus lagi. Kemudian tadi sudah mengenai tidur. Nah, selama berpuasa juga banyak gak sih itu bukber yuk gitu. Iya benar. Nah, ini nih kebiasaan bukber, otomatis kita ketemu sama makanan-makanan siap saji atau junk food. Iya. Seneng gak sih gitu makan makanan yang benar-benar siap saji gitu, yang gampang. Iya sih, lebih cepat. Lebih cepat. Terus kita merasa enak banget. Gitu. Padahal itu di dalam tubuh kita, kalau misalnya kita terlalu banyak, itu kan kita nggak tahu ya bikinnya junk food seperti apa. Iya. Kebanyakan itu berminyak. Iya, Ya nggak sih, gitu kan. Ada beberapa yang mungkin nggak berminyak, tapi kita sendiri yang memilih menu-menu yang emang cukup berminyak gitu, berminyak tinggi. Ini juga sama, berminyak tinggi juga menyebabkan kolesterol juga. Dan nanti pada saat lebaran juga kita suka kumpul sama keluarga, oke deh, food gitu kan. Nah, itu gampang. Kebiasaan-kebiasaan itu kalau bisa dikurangi pada saat lebaran, hari raya, ketika kumpul keluarga, mending bikin sendiri lah di rumah. Iya sih bener ya, lebih hemat juga kayaknya kalau misalkan beli makan di luar kayaknya lebih mahal. Betul banget. Nah, kemudian ya saya cukup percaya sih ya kalau misalnya mungkin kakak-kakak yang mendengarkan ini tidak minum minuman keras ya. Iya benar. Itu juga sih maksudnya itu faktor penghambat kita untuk tidak hidup sehat tuh biasanya kecanduan minum alkohol. Nah, kalau bisa ini hindari. Tapi saya percaya kakak-kakak sekalian pasti nggak minum lah gitu. Iya, nggak minum. Ya. Nah, kemudian kita udah puasa, kita sudah nyoba untuk tidak merokok gitu kan. Nah, nanti ketika lebaran kalau bisa itu dipertahankan. Karena kenapa? Tips kesehatan ada di situ. Ketika kita tidak merokok, ketika kita tidak menghisap rokok, tidak menghirup rokok, kita jauh dari penyakitnya. Paru. Iya benar. Nah, kalau bisa nanti kalau udah lebaran, karena kita udah mencoba puasa selama sebulan, sudah terbiasa tidak merokok di siang hari, pertahankanlah. Tuh buat yang ngerokok tuh nggak boleh dimarahin. Nah, lalu berikutnya ada nih ya tips dari aku ketika lebaran, kalau bisa selalu berdoa. Oh iya benar. Iya dong. Yang baik-baik. Iya benar. Yang terakhir nih ada rajin berolahraga. Jadi ketika kita udah konsumsi makanan-makanan yang tadi yang saya sebutkan gitu ya, jangan sampai lupa sama olahraga biar lemaknya kebakar. Jadi keringat. Iya benar. Harus olahraga tuh. Badan kita jadi lagi nih kak. Olahraga di kamar terus. Tidur dong itu. Jangan olahraganya maraton drakor. Waduh, salah konsep itu. Nggak boleh tuh. Iya. Itu tips dari gue Nabila Agustina. Anjay. Ya. Apa nih? Mungkin emang kita tuh selama sebulan udah dilatih lah gitu kan ya untuk berpuasa, untuk mengurangi makanan jahat gitu. Maksudnya kalau bisa nanti ke depannya emang dikurangin gitu kan, daripada gitu kan, organ kita rusak juga, nggak bagus juga bagi kitanya. Takutnya kan umur gak ada yang tahu kan, siapa tahu lewat gitu. Semoga sehat selalu ya, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Kalian tuh harus rajin-rajin mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang sehat justru. Vitamin-vitamin. Oh, konsep-konsep kemarin mengenai vitamin C juga ya, nggak usah terlalu berlebih lah. Yang penting vitamin D ditingkatkan. Vitamin D itu ternyata banyak orang-orang yang nggak dapat pada saat masa-masa pandemi karena tidak bertemu matahari di jam 9, di jam 10 nih. Iya benar, apalagi sering mendung juga kan. Iya, rata-rata pada di dalam ya, terus kita kena AC terus gitu di dalam ruangan. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya bukan vitamin C doang, vitamin D ini yang kita perlukan. Oke deh. Kalau begitu kayaknya udah banyak banget ya tipsnya ya. Semoga nanti para pendengar bisa menerapkan juga tipsnya. Terus selamat berlebaran, karena kita nggak bisa mudik ya udah kita berlebaran di rumah aja bareng keluarga terdekat aja yang dekat dari rumah, biar kita nggak keluar kota juga. Liburan juga ditunda dulu karena masih pandemi juga.
biar kita membantu pemerintah juga. Oke? Ya. Makasih Bila atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Semangat buat yang sedang berjuang di COVID ini. Iya. Karena temanku juga masih banyak yang sedang berjuang. Jadi kalian gak mudik itu adalah hal yang memang membantu biar keluarga besar kalian juga nggak terpapar virus ini. Ya guys, jaga kesehatan. Ya, semoga cepat selesai lah COVID-nya. Sudah bosan juga. Biar kita normal lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe kontennya kalau suka. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.